Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nafi Ananda Utama. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti kuliah ini dengan baik. Nah, dalam video learning mata kuliah Fisiologi Pascapanen kali ini kita akan membahas tentang pengertian, sejarah singkat, dan arti penting pasca panen. Kita mulai dengan pengertian pasca panen. Pasca panen merupakan ilmu terapan atau practical science, terutama berhubungan dengan komoditas-komoditas yang bersifat mudah rusak atau perishable. Meskipun secara definisi pasca panen berarti setelah panen, namun ilmu ini tetap berhubungan dengan kegiatan prapanen dan pemanenan, misalnya asal benih, bahan tanam, cara budidaya, lalu kapan dan bagaimana cara panen, standar kemasakan, dan lain-lain. Semua kegiatan prapanen dan pemanenan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas produk setelah panen. Di samping itu, kualitas produk maksimum suatu tanaman ditentukan pada saat produk tersebut dipanen. Setelah produk dipanen, tidak mungkin lagi ditingkatkan kualitasnya, tetapi hanya dapat dipertahankan. Seperti yang sudah saya sampaikan, pasca panen tidak hanya berkaitan dengan produk setelah panen, tetapi juga sebelum produk dipanen. Bagaimana produk tersebut saat masa optimum merupakan tujuan pertama dari pasca panen. Tujuan kedua adalah mempertahankan kualitas produk, baik internal maupun eksternal, melalui pengemasan, penyimpanan, dan perlakuan lain seperti pelapisan dan pemberian zat pengatur tumbuh karena produk masih hidup dalam proses ini. Tujuan ketiga adalah menghantarkan produk pada konsumen pada saat dan dalam bentuk, ya, misalnya masak atau misalnya dalam bentuk potongan, dalam bentuk matang seperti yang diinginkan oleh konsumen. Dalam slide ini kita dapat lihat berbagai tingkat kemasakan produk. Tingkat kemasakan mana yang diinginkan oleh konsumen, maka itulah yang harus dipenuhi oleh seorang ahli pasca panen. Tidak semua konsumen menginginkan tingkat kemasakan maksimum, misalnya manggis. Untuk ekspor diinginkan pada tahap kemasakan 3 dan 5. Demikian juga pisang yang diekspor tidak dipanen pada saat tingkat kemasakan 5 atau 6, tetapi pada tingkat kemasakan 3 atau 4. Lain halnya untuk kebutuhan lokal yang mungkin konsumen menginginkan tingkat kemasakan 5. Baik, saya akan sedikit mengulas sejarah pasca panen. Sejak awal, sejarah manusia telah merasa perlu untuk menyimpan dan mengawetkan makanan. Budaya kuno telah menemukan atau menciptakan teknik untuk mengawetkan makanan, termasuk pendinginan, pembekuan, perebusan, pengeringan, pengasinan, pengasapan, dan pemberian gula. Perlakuan pasca panen masa awal seperti pengeringan buah, sayuran, dan daging, juga fermentasi jus, penggaraman, dan pengasapan bertujuan agar produk mudah diangkut dan disimpan. Tetapi semua tindakan ini membunuh produk dalam tanda kutip, ya. Produk tidak lagi dapat dikonsumsi dalam keadaan segar. Ya. Ingat bahwa produk yang telah dipanen merupakan produk yang masih hidup. Sehingga apabila produk dikeringkan atau diasinkan, maka produk tersebut dianggap sudah mati yang akan mengubah kualitasnya. Pemasakan mungkin merupakan teknik pengolahan dan pengawetan makanan tertua. Memasak pada dasarnya adalah membunuh mikroorganisme sehingga makanan dapat tahan lama. Beberapa bukti menunjukkan bahwa manusia sudah memulai memasak sejak 500.000 tahun sebelum Masehi. Pengeringan merupakan salah satu cara pengawetan yang memungkinkan makanan menjadi lebih awet karena hilangnya air dari makanan akan menyebabkan terlambatnya pertumbuhan mikrobia. Berbagai literatur menyebutkan bahwa masyarakat Timur Tengah dan Cina
telah melakukan metode pengeringan ini sejak 12.000 tahun sebelum Masehi. Fermentasi ini merupakan teknik pengawetan makanan yang melibatkan reaksi kimia alami atau mikroorganisme seperti ragi dan bakteri. Misalnya penggunaan yeast untuk pembuatan roti. Fermentasi ini telah dilakukan sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Penggaraman telah digunakan sebagai metode pengawetan utama daging sepanjang sejarah. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria biasa mengawetkan semua jenis makanan termasuk ikan, lemak, daging, dan gandum. Teknik pengawatan ikan melalui pengasapan juga telah dilakukan oleh bangsa Sumeria sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Selama abad pertengahan di Eropa, daging hewan seringkali diasapi untuk mengawetkannya. Para peneliti menemukan bahwa ada sebuah tempat di Polandia yang merupakan pusat pengasapan ikan salmon sejak abad ke-9. Nah, saudara-saudara, cara pengawetan yang telah saya jelaskan ini sekali lagi pada prinsipnya adalah membunuh produk. Karena produk tidak lagi melakukan proses-proses metabolisme dan tentu akan mengubah sifat-sifat aslinya. Nah, agar produk tersebut tetap dalam kondisi masih hidup dan dapat dikonsumsi dalam keadaan segar, mulailah usaha-usaha untuk mempertahankan kualitas produk tersebut. Di antaranya adalah teknologi penyimpanan dan pendinginan. Pendinginan merupakan cara paling umum untuk mengawetkan makanan. Pendinginan dapat didefinisikan sebagai proses mempertahankan suhu dalam sebuah sistem agar lebih rendah dari suhu sekitarnya. Pemanfaatan salju dan es di ruang bawah tanah pertama kali dipraktikkan di Cina pada tahun 1100 sebelum Masehi. Meskipun teknik pendinginan alami telah dipraktekkan sejak zaman prasejarah, pendinginan komoditas hortikultura menggunakan es baru dikembangkan pada tahun 1803. Hal ini ditujukan agar komoditas tetap segar setelah sampai di tangan konsumen. Saudara-saudara, di samping berbagai sistem pengawetan yang telah saya jelaskan, penyimpanan makanan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Istilah penyimpanan makanan dapat didefinisikan sebagai tempat di mana makanan disimpan dalam jumlah massal untuk memastikan keamanan pangan dalam waktu yang lama. Sistem penyimpanan makanan dalam lumbung pertama kali dikembangkan pada periode awal zaman Neolitikum. Arkeolog juga menemukan bahwa pada tahun 9500 sebelum Masehi sudah ada sistem penyimpanan biji-bijian di Yordania. Penyimpanan dalam atmosfer termodifikasi atau MAP merupakan penyimpanan untuk memperlambat pematangan produk segar. Konsep MAP ini telah digunakan sejak 2000 tahun yang lalu di Cina, terutama untuk memperpanjang umur simpan komoditas. Nah, sistem penyimpanan atmosfer terkendali pertama dibangun di Amerika Serikat di tahun 1860-an dan dikembangkan secara komersial mulai tahun 1930. Nah, demikianlah saudara-saudara materi pertama kita tentang arti penting pasca panen. Di sini saya akan mengingatkan bahwa saudara-saudara perlu memahami tentang apa yang dimaksud dengan pasca panen, apa tujuan pasca panen, dan usaha-usaha untuk mempertahankan kualitas produk pasca panen yang sebenarnya sudah ada sejak sebelum Masehi. Terima kasih atas perhatian saudara, dan kita akan berjumpa kembali pada materi pasca panen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.